Awal mulanya itu saya punya usaha, itu kan perangkat itu kena petir awal mulanya, habis semuanya. Lalu kita apa yang terjadi? Ada keluarga ya, kita ngomong sama keluarga, minta tolong. Keluarga nyanggupi oke, tapi harus konfirmasi ke pihak Nanang yang punya uang. Oke, yang punya uang Nanang berbelas kasih. Dan ketika ada aku minta tolong dong, namanya keluarga itu sudah biasa, minta tolong dong, berapa sih kamu butuh? Oh, aku butuh 30 ya. 30. Oke, kalau gitu aku posisinya kan ada di Belanda, si Tia itu kan ada di Indonesia, lewat iya Bapak ya, untuk surat apa. Nah itulah makanya keluar surat perjanjian di situ, investasi, bukan bodong. Di situ saya juga sudah membayar bunga. Awalnya itu masalah hutang-hutang antara kakak dan adik. Itu hal yang satu wajar karena kebetulan adiknya ini kondisi waktu itu mengalami musibah bukan hanya satu kali. Nah tentunya dia berharap pada kakaknya waktu itu keadaan ekonominya baik ya. Lantas setelah itu kakaknya memberikan bantuan sebesar 30 juta. Cuman karena posisi beliau ada di luar negeri, akhirnya menggunakan keponakannya. Nah berselang berjalannya waktu, ternyata usahanya masih membaik ya, dengan diberikan satu imbalan yang disebutkan tadi dengan keuntungan, walaupun itu sama saudara sendiri, tetapi karena ini masalah urusan pekerjaan ya. Tetapi kemudian di beberapa tahun beliau mengalami musibah kecelakaan, secara otomatis itu menghambat suatu satu usahanya. Dan bukan hanya musibah kecelakaan, hanya kakinya yang sedikit patah ya, tetapi dalam waktu rentang yang tidak terlalu jauh ternyata beliau mengalami musibah lagi, yaitu ada operasi tumor otak. Jadi ini memang membutuhkan biaya banyak sekali, sehingga beliau waktu itu bilang sama kakaknya, ini musibah ini bukan saya rekayasa tapi menentukan kehendak Tuhan. Tercegah karena apa? Saya itu mengalami usaha yang susah, bertubi, kan saya bilang dari awal bertubi-tubi, mulai dari sakit, mulai dari kecelakaan, mulai dari habis petir apa segala macam musibah, mulai dari tumor otak. Saya juga nggak habis pikir, mulai dari sekolah anak saya juga mengalami hal yang sama. Karena saya perempuan, saya punya hati, dan saya juga punya mikir kan, kenapa kok seperti ini? Oh, saya tahu, nggak apa-apa Tuhan, maju terus, kayak begitu aja. Oke, saat ini saya sampai ketemu dengan Ibu Tuti, lalu kita membahas masalah yang seperti ini. Saya juga nggak suka diancam-ancam, karena pengancaman itu kalau saya salah, oke lah boleh diancam, tapi kalau saya nggak salah diancam, monggo. Wajar dong dia bertanya kepada pengacaranya. Dia bertanya bukannya mendapat sambutan dengan baik ya, selazimnya seorang pengacara ya, karena pengacara kalau memang betul-betul adalah dia seorang pengacara yang istilahnya dengan sebutan profesi officio nobile, tentunya kan bahasanya kan bahasa yang baik apalagi berpendidikan, tetapi ternyata bahasa-bahasa tersebut bukan layaknya seorang oknum pengacara. Saya bilang kenapa? Saya bilang pengacara oknum ya, masih saya kategori oknum karena saya tidak tahu apakah pengacara betul apa tidak ya, dengan bahasa yang luar biasa pengancaman, baik pengancaman akan membunuh, memotong leher, dan bahkan ya oknum pengacara tersebut menyampaikan bahwa dia sudah lama tidak membunuh dan ingin membunuh. Saya kan tanya, karena kan masalah dengan masalah pinjam, ya kan? Ada orang busnya bilang ternyata mau ke yang lapor, nah, gua bilang ternyata bukannya lah, nah katanya gue bayarannya Sugandi. Nah itu dia bilang bahwa itu apa ya, bukan jawaban yang saya harapkan. Jadi jawaban itu penuh dengan maki-makian, kayak ya apa ya, coy mau ada sesungguhnya dia menyebut Jokowi, saya loh nggak ada itu dengan Jokowi ya. Ya. Terus Pak, saya barang Jokowi kok tahu. Makanya aku kan bila tak begitu dan nasihat hukum gimana, menurut saya paling panglima ya
kepala jenderal, kepala juga kepala Polri, seperti itu. Bukan apa dengan urusan saya, gitu. Bila seperti itu ya, jangan malu dengan saya. Nah, tentunya klien kami ini sangat takut dan bahkan ada maki-makian mengatakan bahasa yang tidak pantas ya dengan sebutan binatang. Sedangkan klien kami ini manusia, bukan binatang. Terlebih yang saya sayangkan di dalam WA tersebut ini masalah pribadi ya antara oknum pengacara dengan klien kami. Ya. Tetapi itu ada bahasa seorang pejabat negara Indonesia yang kita cintai yaitu Presiden Republik Indonesia disebut-sebut namanya. Bahkan Jokowi dengan bahasa yang tidak pantas, dan bahkan siapa yang menerima laporan, bahkan Kapolri pun dia akan tembak dan tentu saya sebagai kuasa hukum beliau ya tentu mengadukan ya, sudah mendumaskan si oknum pengacara tersebut kepada pihak Kepolda Jatim ya, khususnya untuk pengancaman dan untuk pasal 45B karena di situ jelas ada WA dan terlebih yang saya sangat sayangkan ada Presiden Republik Indonesia diikut sertakan padahal ini masalah pribadi, tetapi menyangkut namanya Jokowi tentu kami nanti akan bertindak secara terpisah bahwa ini ada saya sebagai warga negara akan juga melaporkan terhadap masyarakat yang sudah menghina Presiden Republik Indonesia dengan kata-kata yang tidak baik dan bahkan institusi dia akan melawan. Ini ada dumas kami sudah kami laporkan. Berharap kepada Kapolda Jawa Timur kepada nanti unit yang akan nanti menangani perkara kami berharap ya dengan aduan ini segera ditindaklanjuti dan memang harus segera ini oknum pengacara ini ya segera ditangkap karena kita khawatir jangan sampai terjadi adanya nanti suatu pembunuhan baru nanti berjalan prosesnya karena ini ancaman bukan sekedar ancaman yang 1 kali 2 kali tetapi dia sendiri sudah menyatakan bahwa dia sudah lama tidak membunuh. Nah ini jangan sampai terulang lagi dia membunuh orang ya. Ini saya berharap kepada Kapolda Jawa Timur segera ditindaklanjuti dan diproses dan segera ditangkap nih oknum pengacaranya.